Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghukumi apakah air tersebut dianggap najis ataukah tidak najis apabila air tersebut terkena unsur-unsur najis. Nah, kita akan memahami tentang rumus ini dalam mazhab Syafi'i. Teman-teman sudah sangat akrab dengan istilah air 2 kulah, yang kalau dikonversikan dalam liter itu 2 kulah itu kurang lebihnya 270 liter. Nah, sekarang ini ketika ada air yang terkena unsur najis, apakah otomatis akan kita hukumi najis atau tidak? Itu nanti tergantung dari volume air yang ada. Kita akan masuk pada volume air yang pertama. Jika jumlah air itu kurang dari 2 kulah, maka ketika dia terkena najis, walaupun airnya tidak sampai berubah satu dari 3 unsurnya, dari baunya, dari rasanya, dari warnanya tidak ada yang berubah, namun karena airnya kurang dari 2 kulah, maka airnya tetap disebut sebagai air najis. Misal seperti ini teman-teman, kita kadang-kala di kamar mandi itu ada air dalam ember. Nah, kebetulan ember itu tingginya sama dengan kloset, tempat kita nongkrong kalau buang air itu. Nah, ketika kita kencing itu biasanya ada cipratan air kencing yang masuk ke dalam ember itu. Nah, kita tahu mungkin ember itu kurang lebih volumenya dalam liter itu sekitar 20-an liter. Nah, ketika dia terciprat oleh air kencing kita yang tidak banyak jumlah cipratannya, namun kita yakin bahwa air kencing itu masuk ke dalam situ, maka berubah maupun tidak berubah air dalam ember tersebut, maka air tersebut sekarang kita anggap sebagai air najis. Kenapa? Karena dia jumlahnya kurang dari 2 kulah gitu. Namun jika air itu sudah mencapai 2 kulah, 2 kulah tadi yang kita sebutkan kurang lebih konversinya 270 liter. Ini menurut konversi yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Nah, ketika air itu sudah 2 kulah, maka kita lihat ketika air itu terkena najis dan air itu tidak mengalami perubahan, maka air tersebut dianggap air mutlak. Artinya air tersebut tetap suci dan mensucikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kanal ma'u kullatain lam yanjus." Apabila air itu sudah mencapai 2 kulah, maka dia tidak ternajiskan. Nah, ini maksudnya ketika ada najis yang masuk ke dalam air 2 kulah itu, dan airnya tidak mengalami perubahan, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya juga tidak berubah, maka seberapa banyak pun najis yang masuk, dia tidak mempengaruhi kesucian air tersebut. Yang kedua, jika air itu berubah oleh najis walaupun jumlahnya lebih dari 2 kulah, misal ada air di sungai, secara umum air sungai itu pasti lebih dari 2 kulah, namun karena semua limbah rumah tangga, WC segala macam masuk dari penduduk itu ke dalam sungai itu, maka air sungainya menjadi berubah oleh najis. Maka walaupun volume air itu tinggi melebihi dari 2 kulah, namun kalau dia mengalami perubahan, maka dia tetap dianggap sebagai air najis gitu. Makanya teman-teman sekalian, ketika kita akan menghukumi najis atau tidak najis dalam rumus mazhab Syafi'i, maka yang dilihat adalah dia sudah mencapai 2 kulah atau belum gitu. Kalau sudah mencapai 2 kulah, maka kita lihat dia berubah atau tidak. Kalau kurang dari 2 kulah, dia berubah maupun tidak, tetap dihukumi sebagai air najis gitu. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat kita tentang bagaimana cara menghukumi air najis dan atau tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.